Jadi waktu nunggu pembukaan itu aku apa sayang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Suci Ratna. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku melahirkan anak pertama di usia 38 minggu dan tanpa induksi. Jadi, anakku itu lahir di tanggal 24 September 2018. Sehari sebelum melahirkan, aku udah ngerasain kontraksi, tapi belum terlalu intens. Jadi masih 1 jam, 2 jam sekali gitu datangnya. Aku mulai ngerasain kontraksi itu setelah sholat subuh. Nah, jadi aku kayak ngerasa nyeri-nyeri gitu, kayak nyeri head, tapi lebih sedikit sakit. Nah, aku ngerasa ini kayaknya kontraksi deh gitu. Jadi aku pakai buat jalan-jalan aja di pagi itu, 30 menit keliling rumah. Terus sore aku juga jalan-jalan lagi. Jadi dari subuh itu aku ngerasain kontraksi sampai menjelang isya. Nah, menjelang isya itu tiba-tiba kontraksinya udah nggak datang-datang lagi. Mungkin karena aku capek dan ngantuk, terus aku tidur. Jadi aku bawa tidur, jadi nggak ngerasain kontraksi lagi. Terus pas udah bangun subuh, aku sholat subuh, tiba-tiba kontraksi datang lagi. Tapi yang kali ini lebih sakit dari yang sebelumnya dan lebih intens. Itu datang setiap 15 menit sekali. Nah, aku bilang sama suami aku, Bi kayaknya Umi kontraksi deh gitu kan. Terus mau gimana gitu, mau ke dokter sekarang gitu. Tunggu dulu deh, karena aku masih bisa nahan sakitnya. Jadi aku usahain buat di rumah dulu aja, belum diperiksa. Nah, sekitar jam 9-an itu kontraksinya makin sering, nggak 15 menit lagi, tapi udah mulai ke 10 menit, 7 menit gitu. Akhirnya di jam 9 pagi itu aku memutuskan untuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu aku langsung ke UGD. Tapi di situ penanganannya agak lama ya. Jadi di jam 10 itu aku baru diperiksa. Jam 10 itu aku baru dicek. Ternyata memang benar udah buka 2. Nah, jam 10 itu dibuka 2. Pas udah tahu aku buka 2, itu sedikit bukan panik sih, kayak takut gitu kan. Namanya juga melahirkan anak pertama, belum pengalaman gitu. Jadi aku agak sedikit takut, tapi suami aku tetap nenangin aku, coba tenang ya, biar tensinya nggak naik gitu. Nah, suami aku urus administrasi, aku di ruang UGD. Lalu suami aku nanya ke susternya, jadi gimana nih sus, mau nunggu di rumah atau di rumah sakit gitu. Coba kita observasi dulu ya pak. Akhirnya observasi. Terus suster bilang ini pembukaannya mungkin agak cepet, jadi nunggu aja di sini. Nah, jadi aku memutuskan untuk menunggu di rumah sakit. Nah, selama di rumah sakit itu suami aku di tempat administrasi, aku di ruang IGD itu sendiri. Aku jalan-jalan aja keliling IGD itu buat nunggu pembukaan. Aku jalan-jalan, aku coba diri jongkok, aku tiduran. Kalau aku capek aku tiduran, miring ke kiri sesuai saran kakak aku yang udah pernah ngelahirin. Aku tidur miring kiri. Terus aku jalan, aku diri jongkok, aku sujud, aku ngapain aja sebisa aku, yang penting aku gerak untuk melancarkan pembukaan itu. Nah, di jam 11 itu aku udah buka 4, dicek lagi. Nah, akhirnya pas buka 4 itu aku langsung dipindahin ke ruang bersalin. Biasanya ibu-ibu itu dipindahin ke ruang bersalin itu menjelang buka udah mepet, tapi aku di buka 4 itu udah dipindahin ke ruang bersalin. Karena mungkin setelah diobservasi pembukaannya akan meningkat cepat kali ya.
Terus udah gitu di buka 4 aku di ruang bersalin sama suami aku berdua. Aku minta makan, aku minta minum, aku makan lumayan banyak sama minum yang manis-manis untuk tenaga nanti buat ngelahirin. Nah akhirnya bener di jam 12 aku buka 6. Jam 12 itu aku buka 6, tapi rasanya tuh udah sakit banget tapi masih bisa nahan gitu. Akhirnya daripada aku bingung mau ngapain ya, akhirnya aku teleponan sama temen aku. Suami aku masih ngurus surat-surat buat persiapan administrasi juga. Aku teleponan sama teman aku yang waktu itu lagi konsultasi masalah mau sidang skripsi. Jadi aku sakit, sembari aku teleponan, jadi biar nggak tegang pikirannya. Nah udah selesai teleponan, aku ajak ngobrol bayi aku yang ada di dalam perut. Aku kasih afirmasi yang sangat positif. Semangat ya nak, kamu lagi nyari jalan ya, kita berjuang bareng-bareng ya, bantuin Umi gitu. Nah di jam 1 aku buka 8. Nah buka 7. Di jam 1 aku buka 7, terus diperiksa lagi, bidannya pergi lagi. Terus sekitar jam setengah 2 itu diperiksa lagi, aku buka 8. Akhirnya dokter datang. Di pembukaan 8 itu karena ketuban aku itu nggak pecah duluan, jadi masih utuh sampai dibuka 8. Akhirnya ketuban aku dipecahin pakai alat, ditusuk, dan akhirnya kayak plong gitu, mengalir gitu. Aku udah akhirnya buka lengkap, terus disuruh ngeden. Nah saat ngeden itu aku sempat salah, jadi ngeden pertama salah, ngeden kedua bener, ngeden ketiga salah gitu, ngeden keempat salah lagi, dan yang kelima aku bener-bener udah rasanya gak kuat, tapi aku berusaha untuk kuat. Dan akhirnya alhamdulillah pas ngeden kelima kalinya anak aku keluar. Jadi anak aku lahir di jam 1.45, jam 1 siang 45. Jadi aku ngeden sekitar 15 menit 5 kali. Jadi total proses persalinan aku itu dari sampai rumah sakit itu sekitar jam 10, diperiksa dokter jam 10 sampai jam 1.45. Itu sekitar berapa ya, 10, 11, 12 jam, sekitar 3 jam setengah lah itu prosesnya. Terus tips aku buat ibu-ibu yang lagi mau lahiran, jangan panik, jangan tegang, karena itu bisa memicu tensi kita. Jadi tensi kita itu sangat mempengaruhi pembukaan. Jadi kita kalau pikiran kita itu udah gerasa gerusuk, sakit, ngerasain sakit, dirasain banget gitu, itu bener-bener ngaruh ke pembukaan. Jadi saran aku tetap tenang, tetap relax. Ya kita tahu kita takut, kita panik, tapi sebisa mungkin kita tenang, kita relax, kita berdoa, terus kita melakukan hal yang bisa membuat tubuh kita itu nyaman gitu. Misalkan jalan-jalan, teleponan, atau ngapain aja yang bisa menenangkan diri kita sambil ngerasain sakit ya, yang sakitnya luar biasa gitu. Oh ya, untuk saran aku tadi yang jalan-jalan dan segala macam untuk menambah pembukaan itu ada pengecualian. Kecuali kalau kalian sudah di induksi pakai infus itu kalian pasti udah nggak boleh ngapa-ngapain selain tiduran di tempat tidur gitu. Jadi buat yang lahiran tapi ketuban belum pecah atau tanpa induksi, itu bisa dipakai saran aku yang tadi, kayak jalan-jalan, diri jongkok, dan segala macam yang tadi. Untuk ibu-ibu yang mau melahirkan dan lagi hamil, semangat ya, tetap usaha dan juga doa.
itu paling penting. Sama support suami itu juga penting banget. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.